Hi, good morning the fifth grade. Nice to see you again. How are you at home? Are you okay? Well, today we learn together about time. Chapter 9, time. Yeah, on your book on page 25. Jadi hari ini kita belajar tentang waktu dan Mister ingatkan supaya kalian tidak melupakan pelajaran sebelumnya, yaitu tentang season and weather, ya, musim dan cuaca. Hari ini saya rasa bahas tentang waktu ini sudah berulang kali kalian temukan ya dari kelas-kelas sebelumnya. Anak-anak sekalian, untuk membaca jam ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan ya. Yang pertama kata clock. Kata clock digunakan untuk jam tepat ya. Jadi kalau jam di dinding yang menunjukkan angka itu, angka yang menunjukkan menit selalu tepat di angka 12. Itu menunjukkan bahwa tepat. Nah, dalam bahasa Inggris itu disebut clock ya. Kemudian quarter. Quarter itu seperempat. Nah, apakah seperempat lewat ataukah kurang seperempat? Nah, dalam bahasa Inggris kalau seperempat itu bahasa Inggrisnya quarter past ya. Kemudian untuk kurang seperempat ya, perhatikan di penjelasannya. Quarter past itu jikalau lebih dari angka 12 itu jarum yang menunjukkan angka menitnya atau jarum panjang itu sudah di posisi angka 3. Berarti itu disebut dengan quarter past atau lebih 15 menit. Sementara quarter to ya, quarter to jika jarum yang menunjukkan angka menit itu tepatnya di posisi angka 9. Ya, angka 9 berarti itu namanya quarter to. Berarti kurang 15 menit lagi mau jam berikutnya ya. Kemudian half itu posisinya setengah jam. Bisa half past, bisa juga half to. Nah, kalau half past berarti jarum panjang sudah di angka 6 tepatnya ya. Berarti pasnya itu berarti sudah 30 menit dari angka 12 tadi dia putar ke kanan pas di angka 6. Berarti half past. Kemudian half to berarti kurang lagi 30 menit mau jam berikutnya dia berputar ya. Itu yang disebut dalam bahasa Inggris a clock, quarter dan juga half. Nah, anak-anak, yang pertama jam tepat yaitu jika jam menunjukkan jam tepat tadi ya atau pas ya. Maka kita harus mengatakan seperti ini. Misalnya it's 7 o'clock berarti jam 7 tepat. Kemudian it's 9 o'clock jam 9. Lalu it's 11 o'clock. Ya, pokoknya kalau o'clock itu tadi adalah tepat berapapun jamnya. Kemudian yang kedua jam lebih. Ya, penjelasannya jika jarum panjang jam menunjukkan lebih ya dari rentangan antara 1 sampai 30 menit. Maka kita harus mengatakan misalnya it's 10 past 9. Ya, it's 10 past 9 berarti jam 9 lewat jam 9 lewat 10 menit ya. It's 10 past 9 ya. Kemudian it's a quarter past 11 berarti lewat seperempat dari jam 12. Jadi kalau jam digitalnya tulisnya 11.15 ya. Lalu kemudian it's half past 12 ya. It's half past 12 berarti setengah 1 ya. Berarti sudah lewat 30 menit dari jam 12. Yang kemudian jam kurang. Nah, kalau jam kurang itu seperti apa? Jika jarum panjang menunjukkan lebih dari 31 menit ke atas menuju ke angka 12 lagi, maka kita harus mengatakan it's 10 to 9.
It's 5 to 3, it's quarter to 5. Nah, ada to-nya, berarti kurang istilahnya atau lagi ya. Untuk lebih jelasnya silakan lihat pada gambar-gambar ini anak-anak ya. Oke. Ya, kita baca sama-sama ya jam yang ada di dalam buku kalian. It's 1 o'clock. It's 2 o'clock. It's 5 past 1. It's 10 past 7. It's 5 to 1. It's 10 to 7. It's quarter past 3. It's quarter past 5. It's quarter to 3. It's quarter to 5. It's half past 7. It's half to 8. Ya, kira-kira itu ya cara membacanya. Nah, kalimat untuk menanyakan jam biasanya ya ketika ada orang yang bertanya selalu mengatakan jam berapa sekarang. Jadi dalam bahasa Inggrisnya what time is it now? What is the time? Kemudian what time is it right now? Kemudian do you know what time is it? Itu ada lagi ekspresi yang lain, may I know what time is it? Kemudian what time exactly the movie start? Kemudian when does the store is open? Kemudian when should we meet again? Nah, itu artinya untuk bertanya, meminta klarifikasi tentang jam. Jadi kalau misalnya ada yang tanya what time is it now? Berarti kalian menjawab lihat jam. Misalnya jam 7. Oke, it is 7 o'clock. Kalau 7:15, it is a quarter past 7. Ya. Atau kalau bahasa informalnya it is 15 ya 7. Nah, itu it is 7:15 itu ya, dan seterusnya. Nah, anak-anak, activity 1, exercise 1, write the time based on the pictures. Ya, tulis saja halaman 27 itu ya. Kalian menuliskan waktu atau jam berdasarkan gambar itu. Ya. Nanti pertemuan kali berikutnya kita akan membahas halaman 28 untuk membaca jam dalam bahasa Inggris ya. Oke anak-anak, atau kita akan membahas bentuk waktu menggunakan past. Oke anak-anak, sekian dulu pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa, bye-bye.